Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revin Alia Feralda dengan NIM 607012300051 dari kelas D3SI 4702. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang profesi masa depan, tren, dan prediksi. Kalian kepo nggak sama materinya? Kita langsung cus ke materinya. Dadah! Nah, sekarang kita sudah masuk ke materinya, yaitu profesi masa depan, tren, dan prediksi. Siap untuk menghadapi perubahan? Sebelum kita masuk ke materinya, di sini aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua bahwa dunia kerja sangat berkembang pesat karena adanya inovasi teknologi dan perubahan sosial. Banyak banget profesi-profesi lama yang akan berubah atau tergantikan di sini. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memahami tren yang sangat membantu untuk kita menyiapkan keterampilan yang dibutuhkan nantinya. Sebelum itu, kita kan tadi sudah membahas tentang tren dan prediksi. Tren itu adalah suatu hal yang terus meningkat atau terus menjadi perubahan. Maka dari itu di sini aku mau kasih tahu ke kalian 4 kekuatan pendorong perubahan. Yang pertama yaitu otomatisasi dan AI. Karena sudah banyak teknologi yang sudah berkembang di sini, maka sudah banyak banget nih AI yang berkembang juga, yang meningkatkan efisiensi dan keterampilan baru sangat amat dibutuhkan di sini. Kemudian yang kedua yaitu perubahan demografi. Yang dimana di sini adalah populasi itu mulai menua. Maksudnya di sini adalah gen-gen sebelum gen milenial kayak gen X itu sudah mulai menua saat ini. Jadi sekarang gen milenial dan gen Z itu sangat mendominasi di perubahan tren kali ini. Terus layanan kesehatan terus meningkat dan kerja fleksibel sangat amat digemari. Kemudian yang ketiga yaitu globalisasi. Kolaborasi lintas batas didukung dengan adanya teknologi. Persaingan global yang terus meningkat dan kerja jarak jauh pasti meningkat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya globalisasi, dengan perubahan-perubahan yang ada ini, orang-orang sekarang ataupun industri-industri sekarang banyak banget yang sudah bekerja sama dengan industri luar. Terus bagaimana mereka berkomunikasinya ya? Karena adanya teknologi, maka banyak banget yang meningkatkan kerja jarak jauh dengan apa? Dengan berkomunikasi melalui teknologi yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu adalah perubahan iklim. Solusi ramah lingkungan sangat amat dibutuhkan. Pekerja dalam energi terbarukan dan pertanian pasti akan selalu muncul. Ini mungkin yang berkaitan dengan iklim, dengan ataupun dunia pertanian ataupun perkebunan mungkin saat ini sangat amat mendorong untuk perubahan tren yang sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas 4 kekuatan pendorong, maka di sini aku akan kasih tahu ke kalian bahwa ada profesi yang akan berkembang pesat di 10 tahun ke depan. Yang pertama, yang itu atau sudah pasti teknologi dan digitalisasi. Dari tadi aku sudah membahas tentang perkembangan teknologi. Otomatis profesi yang akan berkembang pesat dalam 10 tahun ke depan yaitu udah pasti teknologi dan digitalisasi. Ada 3 di sini profesinya. Yang pertama ada data scientist, kemudian AI engineer, dan cyber security specialist. Ini buat yang anak-anak IT berguna banget loh. Kemudian yang kedua
yaitu di bidang kesehatan dan gaya hidup. Ada 3 profesi lagi yang aku ambil di sini, yaitu telemedicine, dokter, mental health coach, dan wellness consultant. Aku mungkin di sini akan ngasih tahu tentang mental health coach aja kali ya. Kenapa sih perlu banget mental health coach di profesi yang berkembang pesat ini? Karena tadi sudah dibilang kalau Gen Z sekarang sudah mendominasi, teman-teman. Gen Z itu nggak jauh-jauh dari namanya mental health, atau kesehatan mentalku terombang-ambing, atau mental healthku lagi nggak enak nih gitu. Jadi dari situ kita tuh perlu banget nih coach-coach yang berkaitan dengan mental health. Tapi kamu ketika nanti sudah mulai bekerja, jangan apa-apa mental health ya, karena itu nggak baik banget. Kemudian yang ketiga yaitu keberlanjutan dan lingkungan. Mungkin di bidang ini itu berkaitan dengan lingkungan ya biasanya. Ada 3 profesi. Yang pertama, renewable energy specialist. Kemudian yang kedua, sustainability manager, dan yang ketiga, smart city planner. Nah, aku mungkin di sini akan membahas tentang smart city planner aja. Smart City Planner di sini itu lebih banyak orang-orang yang sudah mempunyai plan atau sudah mempunyai rencana untuk menyiapkan kota cerdas. Bahkan di Telkom University aja ada loh jurusan Sistem Informasi Kota Cerdas. Jangan lupa masuk ya. Jadi di sini itu ngebahas tentang bagaimana penerapan teknologi untuk kota cerdas nantinya. Kayak kita menyiapkan beberapa macam teknologi ataupun inovasi-inovasi baru untuk kemajuan kota-kota besar. Maka dari itu Smart City Planner sangat dibutuhkan untuk profesi yang akan berkembang pesat di 10 tahun ke depan nanti. Kemudian yang keempat yaitu ekonomi kreatif dan digital. Yang pertama di sini ada content creator. Ini aku akan kasih tahu nih, ada 3 ya. Gak bisa aku sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah content creator. Kenapa content creator masuk dalam list profesi yang akan berkembang pesat? Karena sekarang itu udah banyak banget orang-orang yang mulai bekerja, tapi bekerjanya nggak di kantor. Mereka hanya buat konten, terus mereka upload ke sosial media, ya kontennya laku dan mereka dapat uang, biasanya kayak gitu. Bahkan video-video konten itu lebih banyak ya pemasukannya, karena mereka cuman ya modalnya cuman HP doang, mereka cuman ngedit doang buat viral, jadi uang-uang yang masuk pun lebih gampang kayak gitu. Ini pekerjaan-pekerjaan anak muda sih biasanya untuk yang content creator ini. Kemudian karena tadi sudah ada profesi yang akan berkembang pesat, maka ini juga ada profesi yang mengalami transformasi atau mengalami perubahan. Yang pertama itu di bidang pemasaran, teman-teman. Nah, pemasaran di sini ada pemasaran digital. Yang awalnya kita melakukan jual beli itu udah kita pergi ke pasar. Sekarang karena ada berkembangnya teknologi, sekarang pemasaran udah mulai serba digital. Udah ada e-commerce online, kita bisa pesan makanan lewat online sekarang. Bahkan bisa beli barang pun secara online, tidak perlu pergi ke tokonya lagi kan? Gitu. Kemudian yang kedua, yaitu ada pendidikan. Dulu kita sekolah pasti harus pergi ke sekolahnya untuk belajar. Sekarang belajar nggak harus di sekolah, belajar juga nggak harus di perpus sekarang. Sekarang udah ada pembelajaran online, teknologi pendidikan udah makin maju. Sekarang aja kalau kita mau cari materi, udah ada nih list-listnya di YouTube, ada list-listnya di Google ataupun yang lain. Bahkan pembelajaran pun sekarang udah mulai diterapkan adalah pembelajaran online. Kemudian yang ketiga yaitu keuangan. Kalau dulu kita nyimpen uang atau kita nabung, pasti harus ke bank dulu nih.
atau harus nabung di celengan dulu nih, atau lain halnya seperti itu. Tapi sekarang karena sudah berkembangnya teknologi dan aplikasi-aplikasi keuangan sudah makin beragam, maka orang-orang sekarang kalau nabung udah pakai mobile banking, tidak perlu lagi ke bank. Terus mereka udah banyak banget yang menerapkan dunia-dunia keuangan di aplikasi keuangan yang sudah berkembang. Bahkan udah ada mungkin yang menggunakan saham tapi menggunakan aplikasi seperti itu. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir di sini adalah manufaktur. Manufaktur di sini itu berkaitan dengan robotika dan 3D printing atau printing, yes. Nah di sini itu banyak banget sekarang dunia-dunia teknologi yang sudah banyak banget dunia-dunia arsitektur ataupun manufaktur yang sudah berkaitan dengan robotika. Jadi lebih mempermudah untuk mereka melakukan pekerjaannya seperti itu. Kemudian apa aja sih keterampilan penting yang harus kalian miliki atau kita miliki untuk masa depan kita? Yang pertama yaitu keterampilan teknologi. Karena dari tadi aku sudah membahas tentang teknologi, maka dari itu keterampilan teknologi juga diperlukan di sini. Apa aja sih itu? Ada pemrograman, analisis data, AI, dan keamanan cyber. Kemudian yang kedua itu ada soft skill. Soft skill itu juga harus diperlukan di sini teman-teman, yaitu soft skill kreativitas, pemecahan masalah atau problem solving, dan adaptasi. Itu sangat penting untuk masa depan kita nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi dan kolaborasi. Kerja sama tim itu sangat perlu banget, sangat dibutuhkan banget dalam lingkungan digital. Kayak percuma kamu belajar banyak tapi kamu nggak bisa bekerja sama dalam tim, atau kamu nggak bisa berkolaborasi, ya kan? Kemudian yang keempat yaitu keterampilan berkelanjutan. Ini biasanya tentang pemahaman tentang ekonomi hijau seperti itu. Nah, terus bagaimana sih cara mempersiapkan diri kita? Yang pertama yaitu lifelong learning atau pelatihan keterampilan. Biasanya kayak sertifikasi, workshop, dan mentorship ataupun bootcamp. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada adaptasi teknologi. Kita sebagai Gen Z nih harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang sudah ada. Kita harus bisa cari-cari informasi tentang apa aja sih teknologi yang sudah berkembang saat ini, karena dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, detik ke detik itu teknologi akan terus berkembang teman-teman. Maka kita harus cari tahu tentang itu. Kemudian yang ketiga yaitu networking dan kolaborasi. Kita harus bisa cari relasi, cari partner kerja, dan cari relasi pokoknya untuk industri-industri yang sudah mulai berkembang. Jadi dengan adanya networking kita juga gampang untuk mendapatkan informasi pekerjaan nantinya. Kemudian yang keempat yaitu fokus dengan soft skillnya kita. Kemudian di sini ada peran pemerintahan dan industri. Yang pertama, mereka mendukung adanya pendidikan seperti beasiswa, program pelatihan, atau kerjasama universitas. Kemudian yang kedua ada regulasi inovasi, dan yang ketiga yaitu investasi digital seperti itu. Kemudian aku di sini akan kasih tahu ke kalian kalau tips-tips untuk mempersiapkan diri. Yang pertama yaitu identifikasi keterampilan, atau kalian harus mengenali diri kalian dulu. Setelah kalian tahu tentang diri kalian tahu tentang keterampilan yang kalian punya. Yang kedua yaitu kalian harus ikuti pelatihan-pelatihannya. Untuk apa? Untuk memperdalam keterampilan yang kalian punya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, baru kalian bisa membangun jaringan
Supaya apa? Supaya kalian mudah dalam mencari informasi dan mencari relasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.